Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di ibadah online di pagi hari ini. Kita patut bersyukur karena kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Kita boleh menerima anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah di pagi hari ini kita akan sama-sama memberikan syukur kita karena kita boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini
ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Engkau jadikan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Engkau jadikan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari sembah, mari tinggikan nama-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah nama-Mu. Haleluya. Oh, sikiara la 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 bo, sikiara la 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 ya bo, sikiara la 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 bo. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan selamanya. Haleluya, ku sembah selamanya. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan, untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas kami semuanya. Kami siap untuk membuka hati kami. Kami siap untuk menerima jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Oktober, dan subtema gereja bulan Oktober ini adalah restorasi kedewasaan rohani. Bagaimana dengan pengiringan kita kepada Tuhan? Adakah kita sudah termasuk golongan yang dikatakan dewasa secara rohani, ataukah kita masih termasuk kanak-kanak rohani? Firman Tuhan berkata, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Matius 3 ayat 8.
Mengapa kita harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan? Karena saat kita berjuang untuk menghasilkan buah pertobatan, maka tanpa kita sadari, kita sedang mengikis kedagingan kita. Kita sedang membuang kebiasaan lama kita. Kita sedang membuang dosa-dosa kita dan bergerak ke arah Kristus yang melatih dan mendewasakan kita secara jiwa dan roh, yang semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Sehingga 1 Yohanes 2 ayat 6 bisa tergenapi. Kita bisa hidup sebagaimana Kristus hidup. Karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah saudara rindu memiliki hidup yang sesuai dengan Kristus? Kita bisa hidup sesuai dengan Kristus telah hidup. Kalau saudara rindu untuk memiliki hidup seperti Kristus, teruslah berjuang menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Jangan pernah tergoda dengan jalan dunia yang kelihatannya lebih mudah dijalani, lebih mudah dicerna secara logika, tetapi ujungnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misal, saudara, ketika kita menghadapi satu kendala, satu proses untuk mencapai tujuan kita, tanpa sadar kita menggunakan uang untuk mencapai tujuan kita. Atau sebaliknya, kita mudah dimanfaatkan orang lain hanya karena faktor uang, yang kalau kita memakai istilah dunia, kita mudah dibeli dengan uang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih mengandalkan cara-cara dunia dan seisinya, kita tidak akan pernah mengalami ketenangan, kedamaian, dan sukacita. Dunia dan isinya akan terus mencobaimu, membuatmu jatuh, lalu merendahkanmu. Tidak ada yang membantumu. Namun saat engkau memilih jalan Tuhan, Tuhan akan mengcovermu, dan semua hal yang menyakitimu tidak akan melukaimu. Kamu akan tetap merasakan damai sejahtera Tuhan, dan Tuhan selalu menolong dan menguatkan engkau untuk menghadapi setiap pencobaan dengan cara-cara Tuhan. Cara Tuhan, cara yang ajaib. Bagaimana Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung wanita dan juga anak-anak, hanya dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Bagaimana cara Tuhan membantu seorang janda untuk melunasi hutang-hutangnya dan membebaskan anaknya dari dipekerjakan hanya dengan minyak yang sedikit di dalam buli-buli. Saudara, Tuhan punya cara yang ajaib untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita. Cara yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, tetapi Tuhan mengetahuinya. Karena itu, jangan pernah melepaskan diri daripada jalan Tuhan. Namun sayang, banyak orang yang tidak bisa menerima jalan Tuhan. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Cara Tuhan terkadang sulit untuk kita logika, terkadang sulit untuk kita mengerti. Tetapi jangan pernah khawatir saudara, karena cara Tuhan adalah cara ya dan amin. Cara yang ajaib, cara yang tidak pernah salah. Oleh karena itu, ketika kita bergumul di dalam rancangan Tuhan, kita tidak perlu khawatir di dalam melakukannya.
Firman Tuhan berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Galatia 5 ayat 17a. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa keinginan daging seringkali berlawanan dengan keinginan roh, sementara keinginan roh itu seringkali berlawanan dengan keinginan daging. Namun Tuhan berfirman, jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi bergantunglah pada kekuatan Allah. Oleh karena itu saudara, mari di dalam kehidupan ini kita senantiasa bergantung kepada Kristus, bukan kepada dunia. Jangan sampai kita terlepas dari Kristus, sebab firman Tuhan berkata, kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa saat kita mengharapkan kebenaran di luar Kristus, maka pada saat itu kita terlepas dari Kristus. Karena itu mari kita terus berfokus pada Tuhan dan hasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan. Sebab dalam covering Tuhan kita akan menghasilkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Menjadi perenungan kita pagi hari ini, bagaimana kita bisa menghasilkan buah-buah roh? Kuncinya cuma satu, tetap tinggal di dalam Tuhan, Sang Sumber damai sejahtera. Saat kita tinggal di dalam Tuhan, Sang Sumber damai sejahtera, maka damai sejahtera itu akan memancar di dalam kehidupan kita. Tanpa damai sejahtera, kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu dengan kasih. Kita bisa mengalami sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Saat kita kehilangan damai sejahtera, maka pada saat itu kita sedang ada di dalam kekuatan lain. Kita sedang ada di dalam emosi, kita sedang ada di dalam kebimbangan, kemarahan, dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita mau dikuasai oleh roh ketakutan dan roh panik. Oleh karena itu, tetaplah tinggal di dalam Kristus. Tetaplah lakukan cara-cara Tuhan. Lakukanlah sesuatu sesuai dengan buah pertobatan kita. Jangan pernah keluar daripada Kristus, sebab saat kita keluar dari Kristus, kita akan kehilangan damai sejahtera, kita akan kehilangan kontrol di dalam kehidupan kita ini. Saat kita kehilangan damai sejahtera, tentu kita akan mengalami kepanikan, kita mengalami kebingungan, kita mengalami ketakutan, kita mengalami keraguan dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa roh-roh itu bukan berasal daripada Tuhan, tetapi berasal daripada iblis. Karena itu tunduklah kepada Tuhan, maka iblis akan lari daripadamu. Dan pagi hari ini, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita, untuk kita terus menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan kita, untuk kita terus hidup melekat kepada Tuhan, Sang Sumber damai sejahtera itu, supaya kita bisa menguasai diri kita, kita tidak terjatuh di dalam dosa, tetapi kita terus ada di dalam kebenaran bersama dengan Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami Tuhan, untuk kami boleh
terus tinggal di dalam hadirat-Mu, untuk kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, ataupun kami keluar dari jalan Tuhan, tetapi kami terus tetap ada di dalam Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan kami untuk berkata tidak kepada setiap cara-cara dunia, tetapi kami boleh mendapat kekuatan untuk berkata ya untuk setiap cara-cara dari Tuhan. Berikan kekuatan bagi kami, bahkan seluruh isi rumah kami. Hari ini Engkau melindungi, Engkau memberikan kekuatan untuk mereka terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Berkati segala usaha kami, perjuangan kami di dalam melawan dosa-dosa kami, di dalam melawan emosi kami Tuhan, sehingga kami boleh tunduk taat kepadamu, dan kami memperoleh keberhasilan hanya karena Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kami, hanya Engkau yang memampukan kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, ajarkan kepada kami untuk terus bekerja sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat boleh Engkau limpahkan kepada setiap umat-Mu yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.